pelonggaran retensi ini kan sebenarnya satu hal yang terkait POJK 39 ya. Kalau kalau saya melihatnya sih nanti dengan POJK 39 ini itu memang tidak bisa tidak kita karena berlaku dengan diskusi dagang antar negara lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kebijakan OJK yang selama ini memberi preference kepada perusahaan reas dalam negeri itu sangat bagus. Sedangkan kalau untuk pelonggaran retensi ini sebenarnya sangat terkait dengan ke depan perundingan bilateral antara antar negara lain dengan negara Indonesia, dan untuk sebab itulah di POJK tersebut juga disampaikan secara spesifik bahwa ini tidak berlaku buat semua negara, jadi hanya untuk negara tertentu yang nanti OJK akan listnya keluarkan. Nah, sampai list tersebut dikeluarkan, tentunya hari ini belum bisa kita aplikasikan sih. Kalau menurut saya begitu sih. Namun dengan adanya POJK nomor 39 tahun 2020 ini, seperti apa sih gambaran dari Tugure untuk kompetisi ke depan untuk menghadapi efek dari peraturan tersebut? Memang sih masing-masing perusahaan harus meningkatkan kapabilitas seperti tadi sudah saya sampaikan, dan juga STP-nya juga harus lebih bagus ya. Jadi segmenting, targeting, positioning-nya terhadap klien-klien di market atau industri asuransi secara keseluruhan. Karena sekali lagi kalau memang service yang kita berikan baik dan uh, dan memang proven gitu, saya rasa ini juga tidak serta-merta POJK 39 itu berlaku memberikan efek yang kurang baik gitu. Dan sekali lagi tadi POJK 39 ini juga masih kita tunggu negara mana yang reasuransinya boleh melakukan atau boleh terlibat dalam resiko-resiko yang umumnya resiko-resiko yang sifatnya resiko-resiko sederhana sih di Indonesia. Jadi as long as kita meningkatkan kapabilitas, meningkatkan service pada klien nasabah, saya rasa ini juga masih bisa jadi satu hal yang menguntungkan buat kita. Meningkatkan kapabilitas ini secara spesifiknya seperti apa, Pak Adi? Ya, paling paling spesifik tentunya dari segi satu kan yang sering ditanyakan masalah kapasitas ya. Kapasitas artinya kemampuan kita mengabsorb resiko-resiko yang besar. Saat ini sebenarnya sudah cukup baik, nah cuman seringkali hal ini tidak terkomunikasikan. Sebagaimana beberapa waktu lalu kita bicara mengenai kapasitas pengangkutan untuk batu bara misalnya. Nah, kita itu sebenarnya industri reasuransi dalam negeri itu mampu, tapi industri pengangkutan batu bara sendiri tidak tahu bahwa industri asuransi dalam negeri itu punya kapasitas yang sebesar itu. Nah, hal-hal ini yang perlu kita tingkatkan terus sambil terus kita komunikasikan kepada industri directnya sih. Dan kalau ini terkomunikasikan dengan baik, tentunya uh, pengguna asuransi maupun reasuransi tidak ragu atas keterlibatan industri dalam negeri. Artinya tantangan terbesarnya ini soal komunikasi seperti itu? Salah satunya ya, saya rasa itu juga jadi kan gini, namanya industri asuransi ini kan mau tidak mau kita suatu janji ya Ibu ya, kalau misalkan memang kita bisa proof terhadap janji tersebut, itu satu hal yang bagus. Dan apalagi kalau misalnya secara industri mereka paham bahwa kapasitas industri reasuransi dalam negeri ini besar gitu, ini juga menjadi satu hal yang eh, menjadi benefit buat nasabah. Apalagi kalau reasuransi dalam negeri ini kan utamanya kita bisa settlement uang lebih cepat gitu dibandingkan dengan yang di luar negeri. Secara overall view-nya sih seperti itu. Dan Baik. lebih mudah komunikasi juga ke kita dibandingkan dengan yang luar negeri.